Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zip TV channel. Oke, untuk tutorial kali ini aku mau bikin something yang different banget. Ini nggak bakal ngebahas tas atau pernak-pernik tas gitu ya. Kali ini aku mau bikin topi baby kayak gini bentuknya. Imut banget kan? Ini topi yang bisa dipakai untuk baby umur 0 sampai 3 bulan. Di sini saya pakai benang warna hitam dan warna abu-abu. Ini bakal aku mix karena sebenarnya pengen bikin yang abu-abu, cuman karena ini pasti benangnya kurang, jadi aku bakal mix pakai warna hitam. Kalau laki-laki biasa kan pakai warna-warna yang netral gitu ya, hitam, dongker, abu-abu gitu. Jadi ini bakal pakai warna ini karena nanti insya Allah topinya untuk dedek baby boy, dia laki-laki, jadi nanti aku bakal kasih buat dedeknya. So, kita mulai aja cara membuatnya. Yang pertama untuk bagian bawahnya. Oh, lupa, aku mau jelasin dulu. Ini jenis benangnya pakai soft cotton seperti ini. Ini mereknya udah hilang, nggak tahu kemana. Jadi ini pakai soft cotton. Dia benangnya besar seperti ini. Lebih besar dari benang-benang yang biasa seperti polycherry ya. Kalau polycherry besarnya seperti ini, lihat nih kecil. Nah, bandingkan sama yang soft cotton, besarnya 2 kali dari si polycherry. Dan kalau polycherry kan kasar, nah kalau ini tuh lembut. Jadi kalau untuk dipakai ke baby, dia bakal enak, nggak sakit gitu ya. Jadi ini recommended untuk bikin seperti bayi-bayi yang masih kecil, masih 0 sampai 3 bulan atau 6 bulan bisa pakai ini. Terus hakpen yang saya pakai ini ukuran, bisa dilihat ini yang nomor 7, 4 mm. Untuk ukuran hakpen sebenarnya disesuaikan aja kan sama benang yang kita pakai. Ini saya pakai soft cotton, jadi saya pakai ukuran yang ini. Kalau teman-teman pakai yang benang misalnya katun Bali yang big fly atau katun Bali biasa, nah disesuaikan aja ukuran hakpennya. Kemudian kalau ini kan bisa dilihat seperti ini. Nah, ini cara mengukurnya seperti ini. Kalau ini sudah bisa mengcover semua benangnya di dalam hakpen, that's right, itu udah benar. Pakai hakpennya itu aja. Kalau mau pakai yang lebih besar juga boleh, tapi saya pakai yang ini, yang lebih pas ke ukuran benangnya seperti ini. Nah, untuk membuat model seperti ini, yang pertama dibahas itu yaitu membuat bagian bawahnya dulu. Untuk bagian bawahnya saya pakai yang warna abu-abu. Nah, untuk membuatnya pertama tentu simpul awal dulu, jangan lupa. Dan gak bakal lupa sih ya, harus simpul awal dulu. Kemudian kita buat 6 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah seperti ini 6 chain. Kelihatan ya. Saya pakai yang belakangnya hitam gini biar cerah. Terus di baris kedua kita buat single crochet di next lubang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini sudah selesai yang baris pertama. Untuk masuk ke baris kedua, ini kita putar, lalu kita chain 1, dan berikutnya kita membuat single crochet tapi kita mengambil benangnya untuk ke bagian yang belakang. Ini kalau kita perhatikan ya, bisa dilihat ini bagian depan
biar jelas seperti ini. Ini kita punya 1, 2 bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk kasus yang ini, untuk membuat yang seperti ini kan tadi kita putar. Nah, kita ambil yang bagian belakang aja, yang depannya kita jangan ikut kita rajut gitu ya. Ini kita ambil bagian belakang aja. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan seperti ini jadinya. Dia seperti membuat back post single crochet sama ini front post double crochet. Mirip lah seperti itu ya. Terus ini kita chain lagi 1, putar. Nah, untuk berikutnya tetap sama, kita ambil merajut di bagian yang benang bagian belakang seperti itu. Pokoknya ini semua seperti itu caranya untuk bagian bawahnya. Kalau teman-teman mau nambahin ya, ini ukuran dasarnya atau ukuran bagian bawahnya bisa. Kalau saya biasa pakai yang ini 5 seperti ini aja, tapi kalau mau ditambah boleh seperti ini. Yang jelas ini dibuat sampai 50 kali. Kalau ini tadi kita baru membuat 3, jadi lanjut membuat sampai 50 kali. Caranya tetap sama seperti itu. Chain 1, putar dan ambil rajut dari benang bagian belakang atau back loop. Nah, ini lanjut sampai 50 kali. Diingat jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih. Oke, ini saya sudah selesai membuat bagian bawahnya. Ini sebanyak 50 kali. Seperti ini. Ini kita sambung bagian awal. Dan ini bagian ini dan bagian akhirnya kita sambung. Ini kita masukkan hakpen kita di awal sini. Kemudian ini kita slip stitch. Ini kemudian ini kita tusuk dari sini, lalu yang kedua slip stitch lagi. Ini cara menyambungnya kita gunakan dengan slip stitch. Semua bagiannya kita slip stitch sebanyak 5 kali. Oke, ini kemudian ini kita akhiri dan bisa kita potong. Oke ya, ini sudah selesai bagian bawahnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengganti benang dengan warna hitam. Di awal ini di akhir kita memotong benang, di bagian sini kita tusuk, lalu kita ganti benang dengan warna hitam. Jangan lupa ini dibuat dulu simpul awalnya. Di sini kita buat chain sebanyak 2 kali. Lalu di sini di lubang berikutnya kita isi dengan half double crochet. Lalu di bagian ini kita isi lagi half double crochet. Kita mengisi half double crochet di setiap bagian yang ini bagian bawah ini dan juga bagian atas ini. Jadi kita total di bagian round ini kita punya 50 half double crochet sesuai besarnya dengan ketika kita membuat putaran dasar dari topinya.
Oke ya, seperti ini kita isi dengan half double crochet semuanya. Ini kita isi half double crochet semuanya sampai ke putaran awal ini lagi dan kita slip stitch. Oke, ini di baris pertama untuk yang warna hitam sudah selesai seperti ini. Ini yang bagian akhir, tinggal kita slip stitch. Kemudian kita naik ke baris berikutnya. Untuk baris berikutnya kita chain 2. Kemudian kita buat di sini tetap di lubang yang sama, yaitu double crochet. Lalu di baris berikutnya atau di lubang berikutnya seperti ini, bagian depan ini kita buat motif front post double crochet. Ini kita masukkan di bawah dari half double crochet. Ini kita pakai motif front post double crochet, lalu di lubang berikutnya kita pakai double crochet. Lubang berikutnya lagi kita pakai front post double crochet. Jadi di bagian front post double crochet ini agak sedikit meninggi begitu. Kemudian ini lanjutnya kita pakai double crochet biasa. Oke, ini motifnya diulang-ulang aja. Pertama double crochet biasa, kedua front post double crochet, ketiga double crochet lagi. Seperti itu kita ulang semuanya sampai balik lagi ke bagian awal. Karena ini warnanya hitam jadi kurang kelihatan, tapi semoga teman-teman ngerti maksud saya. Karena kalau kita pakai front post double crochet hasilnya seperti ini, dia agak meninggi dari bagian yang lainnya begitu. Oke, kita lanjutkan sampai ke bagian akhir ini. Oke, ini udah di baris ke-3 dari bawah sini. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk baris ke-4. Untuk baris ke-4 sama seperti baris ketiga dan kedua. Tetap kita chain dulu 2. Lalu kita lihat ini lubang sudahnya ini adalah front post double crochet. Jadi ini kita pilih di bagian front post double crochet, yaitu double crochet. Lalu berikutnya, karena ini di bawahnya adalah double crochet, maka selanjutnya kita buat front post double crochet. Ini dibuat motifnya selang-seling. Oke, ini untuk selanjutnya tetap sama, double crochet, front post double crochet. Ini semuanya sama sampai ke bagian ini lagi. Kemudian kita buat bagian yang hitam ini setinggi 8 cm. Jadi dari posisi ini sampai ke atas nanti kira-kira segini 8 cm, tetap dengan cara yang sama, yaitu double crochet dan front post double crochet. Dan motif warna hitamnya sudah sampai di sini. Ini kita ukur dulu. Ini sudah
11 cm dari atas sampai ke bagian abu-abu, sedangkan untuk bagian warna hitamnya kita punya 8 cm. Nah, ini sudah cukup untuk bagian atasnya. Sekarang kita tinggal membuat bagian penutupnya. Nah, untuk bagian penutup kita akan melakukan decrease untuk membuat bentuk topi ini, yaitu mengecil bagian atasnya. Sekarang kita decrease dulu. Ini kalau kita lihat di bagian ini bagian front post double crochet, maka di sini kita ambil double crochet biasa. Ini kita tahan, kita punya 2, kita tahan, lalu kita ambil benang lagi, kita bawa ke lubang berikutnya. Nah, di lubang berikutnya ini adalah double crochet, sehingga kita akan melakukan di sini front post double crochet seperti ini. Lalu kita tahan, kita punya 3 lilitan di hakpen, ini kita tarik semua menjadi 1. Oke, selanjutnya lagi ini front post double crochet, jadi kita buat double crochet, tapi kita tahan karena kita akan melakukan decrease atau pengurangan. Sekarang ini kita lakukan front post double crochet. Oke, kita punya 3, kita tarik semua jadi 1. Nah, ini semuanya kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu kita melakukan decrease 2 lubang menjadi 1 di semua bagian sampai ke bagian awal lagi. Oke, ini sudah di bagian akhir seperti ini. Kita decrease lagi. Oke, ini bagian terakhir, tinggal kita slip stitch. Nah, ini sudah selesai untuk baris ini. Ini bisa dilihat bagian atasnya sedikit kuncup, karena ini kan untuk penutup bagian atasnya. Oke, ini sudah selesai untuk baris ini. Kemudian kita lanjut ke baris berikutnya. Di baris berikutnya kita chain dulu 2, sama seperti sebelumnya, seperti baris yang ini, yaitu kita lakukan decrease lagi. Oke, seperti ini. Di lubang pertama kita masukkan, kita tahan 1, masukkan lagi. Untuk kali ini di baris kali ini kita lakukan double crochet seperti biasa, tidak perlu atau tidak melakukan front post double crochet lagi. Jadi semuanya pakai double crochet. Kita lakukan decrease, kita ambil 2 lubang, kita tarik menjadi 1. Oke, ini double crochet pertama, tahan, ambil lagi, tahan, kita punya 3, kita tarik semua jadi 1. Lakukan berulang-ulang sampai ke bagian akhir.
Oke, ini sudah di bagian akhir seperti ini. Ini tadi awal kita melakukan decrease, sedangkan ini yang akhir. Terakhir tinggal kita slip stitch lagi. Nah, ini kalau kita lihat bagian atasnya seperti ini. Seperti ini ya, masih ada lubangnya yang tersisa. Nah, ini kita lakukan decrease lagi untuk menutup bagian atasnya. Satu, dua, tiga. Oke, ini sudah dilihat ya, ini bagian akhir sudah menutup seperti ini. Ini bagian akhirnya, kita slip stitch. Karena ini warnanya hitam jadi kurang kelihatan. Kita slip stitch seperti biasa, lalu kita tinggal matikan benangnya. Oke, ini sudah selesai. Lihat ini bagian atasnya seperti ini. Sisa benangnya nanti tinggal kita rapikan. Oke ya. Nah, sampai di sini ini sudah jadi, sudah selesai. Kita tinggal rapikan aja bagian atasnya. Bagian sini juga tinggal kita rapikan bagian sambungan benang tadi. Kemudian kita tinggal buat bagian pom-pomnya, karena di sini nanti mau saya tambahin pom-pom gitu. Oke, kita lanjut membuat pom-pomnya. Let's go. Oke, kali ini aku akan buat bagian pom-pomnya dulu. Ini gampang banget buat pom-pomnya, nggak perlu pakai alat atau apa gitu. Ini cuman pakai bantuan tangan aja. Seperti ini. Ini kita gulung di tangan. Buat dia padat seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai warna yang mix, tinggal digulung berbarengan dua warna, tapi di sini saya mau pakai satu warna aja. Saya pakai warna abu-abu aja ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita retakin dulu. Ini kita ambil dulu warna hitamnya, karena nanti bagian akhir kita akan menjahitnya ke bagian yang warna hitam, jadi supaya rapih gitu ya, sambungan atau jahitannya tidak kelihatan. Jadi untuk bagian talinya saya pakai warna hitam. Oke, ini tinggal kita potong tali hitamnya. Ini benang rajut hitam yang seperti bagian ini ya. Oke, kita ikat di sini. Ikat dengan kencang. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita potong. Oke, sudah seperti ini pom-pomnya.
Kalau dia pakai benang yang lebih kecil, ini akan kelihatan lebih rapi lagi. Cuman karena ini projectnya memang untuk membuat topi pakai benang soft cotton, jadi dia benangnya seperti lebih besar gitu mengembang, jadi hasilnya seperti ini. Kalau yang ada kira-kira benangnya kepanjangan, bisa teman-teman potong. Kalau tidak, oke, ini sudah selesai. Setelah ini tinggal kita pasang pom-pom ini di bagian atas ini, seperti ini. Oke, kita ambil jarum. Oke, setelah seperti ini, oke, ini kita tinggal pasang di bagian atas ini. Ini nanti sisa benangnya juga harus dirapikan ya. Seperti ini. Oh my god, ciawa, imut banget. Oke, ini udah selesai. Lihat ini, pom-pomnya udah terpasang sempurna di topinya seperti ini. Bagian terakhir, kita tinggal merapikan bagian sisa-sisa benangnya yang di bagian dalam seperti ini. Ini bisa kita potong. Kita potong dan kita bakar. Oke, sampai di sini udah selesai untuk bagian topinya. Tapi kalau teman-teman mau tambahin seperti merek bisa. Contohnya di sini saya punya merek seperti ini. Ini nama saya, Zip Taifi. Oke, saya pilih yang ini. Oke, ini tinggal dipotong. Kira-kira bentuknya seperti ini. Teman-teman yang mau tahu ini gimana cara buatnya, ini sebenarnya gampang. Kita tinggal beli bagian tali pitanya seperti ini, tali pita seperti ini. Kemudian kita sablon di bagian tali pitanya ini. Nah, untuk bagian sablonnya kita tinggal print merek kita di kertas transfer. Itu teman-teman tinggal bawa aja ke percetakan. Biasanya kalau mereka punya printer yang untuk sablon itu bisa. Jadi teman-teman tinggal print lalu ditempelkan lalu digosok, nanti tintanya akan menempel ke bagian tali pita ini. Oke, itu nanti akan saya bahas di postingan berikutnya. Sekarang kita fokus untuk memasang bagian merek ini ke topinya. Oke, ini bagian sudut-sudutnya, bagian pinggir dibakar dulu supaya tidak jerabul gitu. Apa bahasa Indonesianya ya? Ini di bagian pinggir-pinggirnya kita bakar dulu supaya rapi.
Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita tekuk gini, lalu kita jahit ke bagian topinya sebagai merek. Oke, ini udah dijahit semuanya, tinggal kita potong. Kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, selesai. Oke, untuk teman-teman yang udah nonton videonya, terima kasih. Untuk tutorial-tutorial berikutnya, teman-teman bisa tinggalin komentar mau dibuatin tutorial apa. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman yang lainnya pecinta Rajuters. Oke, dadah.